Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua mahasiswa peserta mata kuliah komunikasi kelompok. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran kuliah daring. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori komunikasi kelompok. Oke, adapun capaian pembelajaran dari perkuliahan materi hari ini yaitu kami sangat mengharapkan teman-teman mahasiswa mampu mengidentifikasi dan bisa menjelaskan berbagai perspektif teori komunikasi kelompok yang nanti akan saya jelaskan. Dan materi ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi teman-teman yang nanti akan melakukan penelitian terkait komunikasi kelompok. Karena dengan belajar teori, maka nanti teman-teman bisa mengetahui alat analisis apa yang tepat untuk digunakan. Berbicara teori, seringkali kita relatif dalam tanda kutip ya, malas untuk mempelajari teori karena dianggap teori itu membosankan atau teori cuma teori aja gitu. Padahal teori itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan memahami teori kita bisa paham apa yang harus kita lakukan dan juga tentu apa yang perlu kita bicarakan. Nah, artinya berteori itu membantu menjelaskan atau memprediksi hal-hal yang apa yang harus kita lakukan, terutama dalam konteks kelompok. Ketika kita mengetahui apa yang harus kita lakukan dan kita bicarakan, itu harapannya bisa mendorong kelompok untuk bisa mencapai tujuannya. Nah, berbicara soal teori dan urgensi teori, seperti yang sudah kita ketahui bahwa teori itu proses terbangunnya itu karena ada fenomena tertentu yang dia terjadi berulang-ulang ya, dengan pola-pola tertentu. Dan lahirlah sebuah penjelasan, dan itulah yang disebut dengan teori. Nah, teori sangat penting juga untuk mempelajari komunikasi kelompok. Kenapa? Karena teori bisa membantu kita memahami proses yang terjadi ketika orang berinteraksi dengan orang lain di dalam suatu kelompok. Artinya, teori hadir untuk bisa memberikan ketepatan kepada kita untuk melakukan prediksi. Nah, karena bisa melakukan ketepatan prediksi, maka kita bisa menyesuaikan perilaku komunikatif kita untuk membuat kelompok bisa bekerja lebih efektif dan bermanfaat. Jadi, dengan kita tahu teori, kita bisa lebih termotivasi untuk bisa terus mengembangkan kelompok kita mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya, lalu apa manfaat mempelajari teori ya, atau manfaat teori itu sendiri? Yang pertama, ada yang disebut dengan explanatory function. Jadi artinya, teori mampu menjelaskan mengapa suatu proses dapat terjadi. Misalnya, kenapa misalkan ada kelompok yang efektif mencapai tujuannya, sedangkan ada kelompok lain yang tidak efektif. Nah, artinya kita di sini bisa menggunakan teori untuk melakukan diagnosa kebutuhan kelompok. Nah, yang kedua, manfaat teori adalah predictive function. Artinya, teori bisa menduga situasi apa yang akan terjadi dalam suatu grup. Dan ini lebih kepada jangka panjang untuk melakukan pengembangan proses terhadap kelompok tersebut. Nah, lalu apa saja teori-teori yang bisa kita gunakan? Nah, sekarang kita bahas perspektif teori komunikasi kelompok. Yang pertama ada yang namanya teori sistem. Kedua ada teori pertukaran sosial. Ketiga ada teori konvergensi simbolik. Yang keempat ada teori struktural dan teori fungsional. Nah, nanti akan kita bahas ya satu persatu. Oke, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu teori sistem. Nah, kalau dalam teori sistem ini bahwa teori ini memandang bahwa kelompok itu merupakan satu kesatuan sistem. Ya, biasanya sistem selalu ada sub-subsistem dan dia selalu ada berupa input,
proses, dan output. Nah, kalau kita bisa untuk memudahkan kita membayangkan, kita bayangkan seperti analogi tubuh manusia. Ya, jadi misalnya kalau lambungnya bermasalah, tentu akan mengganggu organ yang lain. Atau misalkan jantung dan sebagainya, sama. Nah, jadi dalam kelompok pun jika ada satu hal yang tidak berfungsi, maka itu akan mempengaruhi kerja kelompok. Nah, jadi teori sistem ini terkait dengan interaksi antar elemen dalam proses, ya, dalam proses yang luas di dalam kelompok. Karena kita tahu dalam kelompok itu terdiri dari banyak elemen, dan satu sama lain ini sangat berpengaruh karena mereka adalah sebuah sistem, ya, satu kesatuan sistem. Artinya satu sama lain bisa memberikan pengaruh baik ataupun buruk. Jadi makanya harus bisa memperkuat soliditas gitu ya di dalam kesatuan kelompok. Kalau dilihat, nah seperti ini model komunikasi dalam teori sistem. Kita lihat ada input ya, di mana ada informasi, ada pengaruh lingkungan gitu yang masuk ke kelompok. Lalu masuk lagi ke proses, dari input ke proses, di mana tadi informasi dan berbagai pengaruh itu, pengaruh lingkungan itu diolah gitu ya, kelompok mengolah informasi. Nah, setelah itu menuju ke output, artinya hasilnya. Nah, hasilnya tentu akan mempengaruhi individu di dalam maupun di luar kelompok. Karena kita tahu sebagai makhluk sosial, tentu kita punya banyak pengaruh dari banyak hal. Sama dengan kelompok juga. Jadi artinya selalu dilihat inputnya, lalu ada proses, dan nanti outputnya atau hasilnya. Nah, kalau ini terkait dengan elemen sistem. Nah, sistem pada umumnya ada 4 elemen. Pertama ada objek, dia bisa disebut sebagai bagian, elemen ya, atau variabel di dalam sistem. Terus yang kedua atribut. Atribut ini adalah menunjukkan kualitas sistem dan objek-objeknya yang ada di dalam kelompok ataupun sistem kelompok ya. Yang ketiga adalah elemen hubungan internal. Nah, hubungan internal siapa? Tentu hubungan internal antar objek-objek yang ada di sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah elemen lingkungan. Nah, itu artinya itu di mana sistem itu berada. Jadi 4 elemen ini akan terus hadir di dalam sistem dan pasti saling mempengaruhi satu sama lain. Setelah tadi kita membahas elemen sistem, sekarang kita berpindah pada pembahasan terkait aspek kualitas sistem. Nah, jadi artinya sistem yang berkualitas itu seperti apa nih? Ada 6. Ya, pertama, satu keutuhan dan saling ketergantungan. Jadi seperti yang di perkuliahan sebelumnya, bahwa kelompok itu pasti ada yang namanya ketergantungan ya, ketergantungan anggota satu sama lain. Nah, jadi keutuhan dan saling ketergantungan setiap objek pada objek lainnya, atau kalau dalam konteks kelompok, ketergantungan antara anggota dengan anggota lainnya. Yang kedua adalah hierarki, yaitu serangkaian jenjang dari sebuah kompleksitas, termasuk ada peraturan, ada kontrol atau pengawasan internal gitu, karena kita tahu bahwa sistem itu punya orientasi pada tujuan dan mengatur sistem itu untuk mencapai tujuan tersebut ya. Yang ketiga adalah interaksi dengan lingkungan. Nah, tadi seperti di slide yang sebelumnya, sistem menerima input ya, terus diproses, terus menghasilkan output, bisa berupa materi, energi. Kalau dalam kelompok kan bisa keluarannya adalah output kinerja. Misalkan entah itu paper, entah itu produktivitas, entah itu semangat, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah aspek keseimbangan. Jadi untuk bisa memelihara keseimbangan ini tentu ada yang namanya pemeliharaan diri, di mana sistem harus mampu mendeteksi ketidakaturan ya. Jadi ketika ada ketidakaturan, maka dia harus beradaptasi atau menyesuaikan kembali. Yang kelima, aspek perubahan dan adaptabilitas. Ini tadi kaitannya dengan nomor 4. Jadi sistem itu harus beradaptasi dari adanya entropi. Nanti kita jelaskan apa itu entropi. Yang keenam adalah aspek equifinality. Jadi bahwa suatu tahap tertentu itu bisa dicapai oleh sistem dengan berbagai cara ya, dan dari titik awal yang berbeda-beda. Nah, jadi nanti kita akan lihat di gambar selanjutnya.
Nah, ini dia gambarnya ya. Sebelah kiri ada entropi ya. Entropi itu apa? Entropi adalah derajat ketidakaturan dalam sebuah kelompok. Ya, jadi ini hal yang wajar. Kita tahu di dalam kelompok pasti beragam orang, beragam punya persepsi, beragam punya motivasi dan sebagainya. Nah, tapi lambat laun tentu kita seiring waktu, seiring berjalannya proses dinamika dan sebagainya di dalam kelompok, diharapkan mampu mencapai namanya equifinality, yaitu sistem yang sistem kehidupan kalau di sini dapat menggunakan rutinitas berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi artinya sekalipun mungkin anggota kelompok itu berbeda-beda cara kerjanya gitu ya, tetapi mereka sebenarnya punya hal yang merujuk pada tujuan yang sama gitu. Jadi mungkin dengan berbagi tugas, berbagi peran, tapi sasarannya sama, yaitu tujuan bersama dari kelompok itu sendiri ya. Jadi ini gambar yang menjelaskan bahwa namanya kelompok itu pasti akan ada entropi dan diharapkan ada equifinality. Nah, sekarang kita pindah ke teori yang kedua, yaitu teori pertukaran sosial. Nah, ini teori yang sebenarnya sudah lazim ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi proposisi atau asumsi dari teori ini adalah interaksi manusia itu kayak transaksi ekonomi ya. Jadi ada penjual, ada pembeli, in quote ya. Artinya manusia itu inginnya selalu mencapai penghargaan dan ingin menghindari hukuman ya, reward and punishment. Nah, jadi kata teori ini bahwa hubungan manusia itu terjalin karena adanya reward and cost. Jadi bicara soal untung dan rugi itu tanpa kita sadari. Misalnya entah di tempat kerja, hubungan pertemanan kita, pernikahan, persahabatan, nah katanya akan langgeng manakala semua pihak yang terlibat merasa teruntungkan. Contohnya lah dalam kehidupan sehari-hari yang paling mudah. Ketika ada orang yang baik sama kita, tentu kita akan berusaha untuk berbuat baik lagi kepada dia. Ketika ada orang ngasih kado sama kita, kita akan berikan kado lagi kepada dia. Nah, seperti itu gambaran teori pertukaran sosial. Ini gambar atau model komunikasi dalam teori pertukaran sosial. Jadi, tindakan itu muncul karena dilatar belakangi oleh adanya ganjaran, adanya cost tadi ya, ada biaya, ada keuntungan atau laba, dan ada komparasi. Jadi tingkat perbandingan nilai. Ini kata Coleman dan Hammond. Ya, jadi ya kita akan selalu berusaha bertukar hal-hal yang baik dengan orang lain ya. Ketika kita membeli sesuatu, misal kita mengeluarkan uang, kita mendapatkan barang. Sama ketika kita berperilaku di dalam kelompok, ketika teman kita ini atau anggota kelompok itu sangat kooperatif, tentu kita akan berbuat baik juga kepada dia, kooperatif juga. Sebaliknya, ketika kita rasa kok ini anggota kelompok ini dia nggak pernah kerja ya, cuma jadi free rider, nebeng nama doang, misalkan kalau di paper, ya udah lebih baik nggak usah lagi dilibatkan gitu, karena nggak seimbang gitu pertukarannya. Kita sudah membantu, dianya tidak membantu kita. Nah, itu yang perlu ditinjau kembali, apakah kelompok ini akan terus berjalan dengan komposisi yang sama atau perlu ada perubahan kalau dirasa lebih banyak ruginya daripada untungnya. Nah, sekarang yang ketiga adalah teori konvergensi simbolik. Nah, ini juga teori yang menarik nih kalau ada yang mau meneliti ya. Jadi, kata simbolis di sini adalah merujuk pada berbagai pesan, baik pesan verbal maupun non-verbal. Nah, sebaliknya kalau untuk kata konvergen, ini merujuk pada pemahaman serta makna yang dibagikan. Artinya, kita harus menyadari bahwa setiap anggota kelompok itu tentu akan punya harapan ya, fantasi atau bayangan atau imajinasi masing-masing gitu ya. Nah, seperti poin yang kita lihat. Jadi, adanya gagasan bahwa anggota kelompok itu saling membagi bayangan atau imajinasi yang berguna sebagai bagian komunikasi kritis yang membentuk dasar-dasar bagi anggota kelompok dalam menciptakan sebuah realitas sosial. Jadi ini mengindikasikan siapa yang menjadi bagian dari kelompok dan siapa yang tidak. Artinya gini, ketika kita berkelompok, tentu kita punya imajinasi masing-masing. Misalkan, kita membentuk kelompok karena diharapkan kelompok ini bisa meningkatkan produktivitas kita.
Artinya kalau meningkatkan produktivitas kita berarti kita harus punya semangat yang sama gitu ya. Kita harus punya katakanlah tujuan yang sama ya kalau kita berkelompok. Nah, manakala kita juga melihat teman-teman kita yang sama, itu pasti punya semangat yang sama gitu ya. Nah, tapi ketika ada yang beda, nah berarti itu sebenarnya kita akan merasa kok dia beda sendiri ya gitu. Jadi itu juga sambil mengidentifikasi sebenarnya siapa yang bagian dari kelompok dan siapa yang tidak. Lebih lanjut, ini ada gambarnya ya tentang fantasi themes ya. Jadi bahwa kita setiap orang itu pasti punya pemaknaan, punya emosi, punya motivasi. Ya, dari kita lihat ada symbolic cue ya, terus ada fantasy change ya. Fantasy change itu dipengaruhi oleh fantasi tema tadi. Nah, artinya apakah makna kita, emosi kita, motivasi kita itu sama atau enggak? Yaitu disebutnya symbolic convergence. Nah, kalau misalkan ternyata berbeda, itu bisa mengarah ke distraction, karena terlalu banyak bedanya gitu ya. Sedangkan kalau yang dia ternyata sama-sama, punya kesamaan tadi makna, emosi, dan motivasi, nah akan membentuk ikatan kohesif. Dan ketika ikatan kohesifnya kuat, maka mereka akan terus berbagi fantasi yang sama ya, share fantasi. Ini yang namanya teori konvergensi simbolik yang dijelaskan oleh Ernest Borgnine. Sekarang kita beranjak ke teori yang keempat, yaitu teori struktural. Nah, apa asumsi dari teori ini? Teori struktural memandang bahwa kelompok kecil itu sebagai sistem yang memproduksi dan diproduksi oleh struktur. Ya, jadi, kelompok itu hadir karena ada struktur. Ya, jadi dalam artian bahwa anggota kelompok itu mengikuti berbagai aturan-aturan ya tertentu dalam interaksinya yang dapat memproduksi beberapa bagian keluaran ya yang tentu pada akhirnya bisa mempengaruhi interaksi kelompok di masa depan. Nah, sistem dalam teori struktural ini merujuk pada ukuran kelompok. Nah, dalam hal ini kita lebih fokus pada kelompok kecil ya. Nah, sedangkan kalau bicara soal struktur itu mencakup banyak hal. Pertama soal praktek, ya aturan, norma, sumber daya lainnya ya, yang tentu semua ini digunakan oleh sistem agar dia bisa berjalan dan berfungsi ya. Dan teori struktural ini juga punya asumsi bahwa perilaku individu ini dipengaruhi oleh perilaku kelompok. Jelas ini banyak sekali nyata ya terjadi. Yang mungkin pernah saya ceritakan juga bagaimana perilaku kita itu akan mirip dengan perilaku teman-teman kita yang katakanlah satu geng dengan kita. Atau contoh lain, ketika ada kelompok tani yang sangat efektif, produktif, pasti akan kelihatan tuh kinerja anggota kelompoknya, dalam hal ini petani, dia akan punya motivasi bekerja yang begitu semangat, karena dia punya kelompok yang juga kelompok yang begitu memberikan dia semangat. Nah, dan banyak contoh lainnya. Jadi kita bisa sambil berpikir di kehidupan kita masing-masing, entah dipengaruhi oleh kelompok keluarga, kelompok teman kuliah, kelompok sepermainan, dan banyak lagi. Nah, ini dia gambarannya model komunikasi dalam teori struktural. Kita bisa lihat ya, ada sistem, ada peraturan, dan akhirnya itulah yang membentuk pola perilaku individu. Nah, jadi makanya fokus teori ini pada perilaku individu. Jadi bukan pada dinamika kelompoknya. Nah, jadi teori struktural ini menjelaskan mengapa dan bagaimana kelompok itu mengembangkan peraturan untuk mengatur pola perilaku individu di dalam kelompoknya. Karena kita tahu bahwa pasti setiap individu itu punya banyak perbedaan. Ya, artinya kan ada ya peribahasa rambut bisa sama hitam, tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran orang masing-masing gitu. Jadi hal yang wajar ketika ada keragaman gitu. Tapi ketika kita masuk ke kelompok, kita mau tidak mau harus ikut dalam aturan kelompok itu. Ya, karena bagaimanapun ketika kita masuk kelompok ya tujuannya harus sama gitu, dan harus sedemikian rupa lebih mendahulukan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu kita. Adalah yang terakhir, yang kelima adalah teori fungsional. Ya, jadi dalam pendekatan teori fungsional ini menyatakan bahwa komunikasi kelompok ini menitik beratkan pada hasil atau keluaran dari apa? Dari perilaku kelompok dan struktur kelompok. Jadi
Pendekatan ini memandang komunikasi sebagai alat bagi anggota kelompok untuk bisa mengatasi masalah dan membuat keputusan. Nah, ini ada 3 proposisi dalam teori fungsional. Yang pertama, anggota kelompok akan selalu berusaha untuk memenuhi persyaratan tugas. Terus juga harus memahami masalah. Nah, ketika ada masalah, kita juga harus mampu mencari solusinya. Artinya kita harus juga mampu mengidentifikasi karakteristik solusi. Lalu dari situ kita akan menemukan alternatif pemecahan masalahnya. Nah, setelah kita ketemu alternatif pemecahan masalahnya, harus dilakukan atau pengujian alternatif. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi atau memilih alternatif mana yang tepat untuk bisa mengatasi masalah tertentu. Yang kedua adalah anggota kelompok berkomunikasi untuk mengatasi hambatan atau kendala. Nah, kalau kita kenal, kadang ada stres karena deadline, ya, karena bagaimanapun, kalau nggak ada deadline, pasti kelompok akan kerja tanpa arah. Ya, jadi harus ada batas waktunya. Lalu kadangkala juga muncul konflik interpersonal. Nah, ini hal yang lumrah dalam kelompok. Ya, bagaimanapun, konflik tidak selalu negatif. Justru kadang konflik juga bisa mendorong pada akhirnya kohesivitas kelompok. Yang ketiga, anggota kelompok meluangkan waktu untuk melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan semuanya. Ya, jadi kalau ingin kelompok itu terus hidup, terus bisa produktif, maka semua anggota kelompok itu harus berperan aktif, termasuk melakukan evaluasi secara objektif. Untuk apa? Untuk bisa membuat kelompok kita bisa terus berkembang dan bisa terus mencapai tujuan-tujuannya. Oke, kita sudah di akhir perkuliahan. Jadi materi yang tadi sudah saya sampaikan terkait tentang teori komunikasi kelompok. Saya berharap semua penjelasan yang sudah saya jelaskan bisa dipahami oleh teman-teman. Namun jika belum, seperti biasa nanti manfaatkanlah WhatsApp group dan juga perkuliahan daring di Zoom untuk bisa kita berdiskusi lebih dalam. Oke, baik teman-teman, demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.